Salam sejahtera, para penjelajah misteri dan penjaga kearifan lokal, dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, pemandu Anda dalam menyelami kedalaman tradisi, gemerlap perayaan, dan bisikan gaib yang membentang di setiap sudut kebudayaan kita. Malam ini, langit seolah berbisik, dan tanah menyimpan rahasia. Ada hari-hari tertentu dalam kalender yang bukan sekadar deretan angka, melainkan portal menuju dimensi lain, waktu ketika tirai antara dunia nyata dan alam gaib menjadi begitu tipis, nyaris transparan. Hari ini, 13 Oktober, adalah salah satunya. Hari di mana setiap langkah, setiap kata, bahkan setiap pikiran kita bisa memiliki resonansi yang tak terduga di alam semesta. Di banyak kebudayaan, bulan Oktober seringkali menjadi penanda transisi. Dari musim panen yang berlimpah menuju masa istirahat bumi, dari terang benderang ke bayangan yang lebih panjang. Tanggal 13 Oktober, di beberapa tradisi kuno yang nyaris terlupakan, dipercaya sebagai hari gerbang gaib atau waktu pengumpul jiwa. Bukan perayaan dalam arti pesta, melainkan hari untuk introspeksi, penghormatan dan kewaspadaan. Ini adalah momen ketika energi alam bergeser, dan roh-roh, baik leluhur yang bijak maupun entitas yang kurang ramah, lebih mudah berinteraksi dengan dunia manusia. Meskipun tanggal 13 Oktober tidak terkait langsung dengan perayaan keagamaan besar dalam Islam, Kristen, Hindu, atau Buddha di Indonesia, esensinya seringkali meresap dalam kepercayaan animisme dan dinamisme yang masih hidup di tengah masyarakat. Dalam konteks spiritual, hari ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan sowan atau ziarah ke makam leluhur, memanjatkan doa-doa untuk kedamaian arwah mereka, dan memohon restu agar keluarga senantiasa dilindungi dari mara bahaya. Masyarakat tradisional percaya bahwa pada hari ini, para leluhur lebih mudah menerima permohonan dan memberikan petunjuk melalui mimpi atau firasat. Orang-orang akan memohon kesuburan tanah, kesehatan bagi ternak, kelancaran rezeki, bahkan jodoh bagi yang masih sendiri. Ini adalah sinkretisme antara kepercayaan lama dengan ajaran agama yang kemudian datang, menciptakan tapestri spiritual yang unik. Di pedalaman Nusantara, tersimpan sebuah legenda kuno tentang penjaga batas waktu, sosok misterius yang dikenal sebagai Nini Keramat. Konon, Nini Keramat bukanlah manusia biasa, melainkan perwujudan dari semangat gunung dan laut yang menjaga keseimbangan alam semesta. Ia muncul hanya pada saat-saat tertentu, ketika energi bumi dan langit mencapai titik kritis. Salah satunya adalah pada tanggal 13 di bulan ke-10, yang jatuh setiap tahun. Legenda mengatakan bahwa berabad-abad yang lalu, hiduplah sebuah desa yang makmur, namun penduduknya mulai lupa akan pentingnya menjaga alam dan menghormati leluhur. Mereka serakah, menebang hutan tanpa batas, dan membuang sesaji ke sungai dengan cibiran. Alam murka, dan desa itu dilanda paceklik panjang, wabah penyakit, serta berbagai musibah yang tak kunjung henti. Dalam keputusasaan, seorang tetua desa, Mbah Joyo, mendapatkan petunjuk dalam mimpinya. Nini Keramat menampakkan diri, bukan dengan wujud menakutkan, melainkan dengan aura kebijaksanaan yang menusuk sanubari. Ia berpesan, pada tanggal 13 di bulan ke-10, tirai antara dunia kalian dan dunia roh akan menipis. Saat itu, roh-roh leluhur akan mengunjungi kalian, membawa peringatan dan harapan. Namun, roh-roh pengganggu juga akan mencari celah. Hormati leluhurmu, bersihkan hatimu, dan jaga lisanmu. Jika kalian melanggar, pintu musibah akan terbuka lebar. Mbah Joyo terbangun, hatinya dipenuhi ketakutan dan tekad. Ia mengumpulkan seluruh penduduk desa dan menyampaikan pesan Nini Keramat. Awalnya ada yang ragu, namun musibah yang terus berlanjut akhirnya meyakinkan mereka. Pada tanggal 13 Oktober, mereka melakukan ritual pembersihan, membakar kemenyan, menaburkan bunga di persimpangan jalan, dan mengheningkan cipta di makam leluhur.
Mereka membuat sesaji sederhana dari hasil bumi dan berdoa dengan tulus. Ajaibnya, perlahan namun pasti, desa itu mulai pulih. Hujan turun membasahi sawah, penyakit mereda, dan kedamaian kembali. Sejak saat itu, setiap tanggal 13 Oktober, masyarakat desa tersebut secara turun-temurun menjaga tradisi ini, menjadikannya Hari Wewaler, atau peringatan untuk menjaga harmoni dengan alam dan dunia roh. Kisah Nini Keramat menjadi pengingat abadi bahwa kekuatan yang tak terlihat senantiasa mengawasi kita dan ketaatan pada adat adalah kunci keselamatan. Informasi, tanda-tanda takdir, firasat dan pertanda rakyat. Awan gelap menggantung rendah di pagi hari, namun siang cerah benderang. Ini pertanda bahwa meskipun ada tantangan atau masalah yang membayangi di awal, segala rintangan akan terselesaikan dengan baik dan membawa keberuntungan. Sebaliknya, jika pagi cerah namun mendung pekat di siang hari, waspadai potensi kesialan yang datang tak terduga. Burung gagak terbang rendah di atas rumah sambil bersuara ganjil. Dalam kepercayaan Jawa, ini bisa menjadi pertanda adanya kabar duka atau energi negatif yang mendekat. Disarankan untuk lebih waspada dan banyak berdoa. Tanaman di pekarangan tiba-tiba layu tanpa sebab jelas. Dianggap sebagai pertanda bahwa ada gangguan dari roh jahat atau energi negatif yang mencoba masuk ke rumah. Lakukan pembersihan spiritual dan rawat tanaman dengan kasih sayang. Hujan rintik diiringi angin sepoi-sepoi pada siang hari, dipercaya membawa berkah dan membersihkan aura negatif di lingkungan. Orang-orang akan membuka jendela agar berkah ini masuk. Weton, ayam jantan berkokok di tengah malam berulang kali. Bukan sekadar tanda waktu, ini adalah pertanda adanya makhluk halus yang melintas atau berada di sekitar. Dianjurkan untuk tidak keluar rumah tanpa tujuan penting. Bau melati atau kembang setaman yang tercium tiba-tiba di malam hari tanpa sumber. Ini sering dikaitkan dengan kehadiran roh leluhur atau khodam yang sedang berkunjung atau memberikan peringatan. Coba renungkan pesan apa yang mungkin ingin disampaikan. Ular masuk ke dalam rumah di siang hari. Meskipun secara ilmiah adalah hal biasa, dalam kepercayaan tradisional, ular seringkali dianggap sebagai pembawa pesan dari alam gaib. Jika ular itu berbisa, itu bisa menjadi peringatan bahaya. Namun jika tidak berbisa, bisa jadi pertanda rezeki atau tamu tak terduga akan datang. Mimpi di malam ini. Mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal, terutama leluhur. Ini dianggap sebagai pesan penting. Mereka mungkin ingin menyampaikan nasihat, peringatan, atau sekadar memberikan restu. Jangan abaikan mimpi seperti ini. Coba renungkan maknanya. Mimpi tentang air yang jernih dan mengalir, pertanda kebaikan, rezeki yang lancar, dan pikiran yang jernih. Ini adalah simbol pembersihan dan keberkahan. Mimpi terjebak di tempat gelap atau sulit keluar. Ini bisa menjadi cerminan kecemasan atau masalah yang sedang Anda hadapi. Ini adalah sinyal untuk mencari solusi atau bantuan. Mimpi kehilangan sesuatu yang berharga. Waspadalah terhadap potensi kerugian, baik material maupun non-material. Mungkin ini juga pertanda untuk lebih menghargai apa yang sudah dimiliki. Mimpi terbang bebas di angkasa, menggambarkan kebebasan, ambisi yang tinggi, dan keinginan untuk mencapai sesuatu yang besar. Ini adalah mimpi yang membawa semangat positif. Lahir di hari ini. Orang yang lahir pada 13 Oktober seringkali diberkahi dengan intuisi yang tajam dan kepekaan spiritual yang tinggi. Mereka memiliki kemampuan alami untuk memahami hal-hal yang tidak terlihat oleh mata biasa. Karakteristik mereka cenderung misterius, reflektif, dan seringkali menjadi penasihat yang bijak bagi orang lain. Mereka adalah individu yang setia, namun terkadang terlalu memendam perasaan. Kehidupan mereka sering diwarnai dengan pengalaman-pengalaman unik yang memperdalam pemahaman mereka tentang kehidupan dan alam semesta.
Mereka memiliki daya tarik tersendiri yang membuat orang lain tertarik untuk mendengarkan cerita dan pandangan mereka. Namun, mereka juga harus berhati-hati agar tidak terlalu terbawa perasaan dan menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan spiritual. Nama peringatan, Imei Nikki. Dalam tradisi Barat, hari ini adalah hari penghormatan bagi beberapa nama suci, seperti Edward atau Theodore. Meskipun tidak secara langsung relevan dengan tradisi nama di Indonesia, kita bisa mengaitkannya dengan makna universal di balik nama-nama tersebut. Misalnya, nama Edward yang berarti pelindung kekayaan atau penjaga kemakmuran. Individu dengan nama atau energi yang serupa, yang berfungsi sebagai pelindung atau penjaga, bisa merasakan energi khusus pada hari ini, di mana tugas menjaga dan melindungi menjadi lebih kuat. Mereka mungkin merasa terpanggil untuk memberikan bantuan atau menjaga orang-orang terdekat mereka. Tradisi dan ritual, apa yang harus dilakukan? Wasekatu, ritual penyucian diri dan ruang. Tujuan, membersihkan diri dari energi negatif, menarik energi positif, dan membuka jalan bagi restu leluhur. Yang dibutuhkan, air kembang 7 rupa, melati, mawar, kenanga, kantil, sedap malam, dalole kambanti, sebatang kemenyan atau dupa, piring kecil. Kapan dan bagaimana melakukan? Lakukan pada malam hari, setelah matahari terbenam. Siapkan air kembang dalam wadah besar. Bakar kemenyan atau dupa, letakkan di piring kecil di sudut ruangan yang tenang. Mandilah dengan air kembang tersebut. Bayangkan air membersihkan semua beban dan energi negatif dari tubuh Anda. Setelah mandi, kenakan pakaian bersih. Kemudian kelilingi setiap ruangan di rumah sambil membawa kemenyan atau dupa yang berasap. Biarkan asap menyebar ke setiap sudut. Sambil berjalan, ucapkan dalam hati, aku membersihkan tempat ini dari segala energi negatif, membuka jalan bagi keberkahan dan kedamaian. Apa yang harus dilakukan? Setelahnya, biarkan kemenyan atau dupa terbakar habis. Jangan buang abunya sembarangan. Kumpulkan dan buang ke tanah yang subur di luar rumah sebagai simbol pengembalian ke alam. Rasakan kedamaian dan kesegaran yang memenuhi ruangan dan diri Anda. 2. Ritual penghormatan leluhur, nyekar sowan. Tujuan, menghormati arwah leluhur, memohon restu dan perlindungan. Yang dibutuhkan, bunga tabur, mawar melati, air mawar atau air jernih, kemenyan dupa, lilin putih, opsional, sesaji sederhana, kue tradisional, buah-buahan, kopi, teh. Kapan dan bagaimana melakukan? Jika memungkinkan, kunjungi makam leluhur pada siang hari. Bersihkan area makam, taburkan bunga di atas pusara, siram dengan air mawar atau air jernih. Bakar kemenyan dupa di dekat pusara. Duduklah dengan tenang, pejamkan mata, dan panjatkan doa-doa sesuai keyakinan Anda, memohon ampunan, rahmat, dan perlindungan bagi keluarga. Ucapkan terima kasih atas segala bimbingan dan kasih sayang yang telah diberikan leluhur. Jika tidak bisa ke makam, ritual bisa dilakukan di rumah dengan menyiapkan pojok doa atau altar kecil yang didedikasikan untuk leluhur dengan meletakkan sesaji dan foto leluhur. Teks doa, contoh disesuaikan dengan keyakinan. Ya Tuhan yang Maha Esa, hamba memohon rahmat dan kedamaian bagi arwah para leluhur hamba. Sebutkan nama leluhur jika diinginkan. Semoga mereka senantiasa dalam kasih sayang-Mu. Hamba memohon restu dan bimbingan agar kami, keturunan mereka senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan dalam menjalani hidup. Jauhkan kami dari mara bahaya dan berikanlah keberkahan. Apa yang harus dilakukan? Setelahnya, biarkan sesaji tetap di tempatnya selama beberapa waktu, misalnya semalam. Kemudian sisa makanan bisa dibagikan kepada hewan atau dikubur di tanah sebagai simbol pengembalian ke alam. Bunga tabur dibiarkan mengering di pusara atau altar. 3. Ritual pembersih lisan dan hati. Tujuan,
mengendalikan lisan dan pikiran, mencegah perkataan dan niat buruk agar tidak menarik energi negatif. Yang dibutuhkan: keheningan, kesadaran diri. Kapan dan bagaimana melakukan? Sepanjang hari ini, terutama saat berinteraksi dengan orang lain. Sebelum berbicara, ambil jeda sejenak dan pikirkan apakah perkataan Anda akan membawa manfaat atau malah merugikan. Hindari bergosip, mengeluh berlebihan, atau mengucapkan sumpah serapah. Saat merasa emosi, tarik napas dalam-dalam dan coba arahkan pikiran pada hal-hal positif. Niatkan dalam hati untuk menjaga keharmonisan. Apa yang harus dilakukan? Setelahnya, berlatihlah kesadaran diri secara teratur. Pada akhir hari, lakukan refleksi. Apa yang sudah saya ucapkan hari ini? Apakah itu membawa kebaikan atau keburukan? Jika ada kesalahan, niatkan untuk memperbaikinya di hari berikutnya. Kuliner tradisi hari ini. Pada hari gerbang gaib ini, makanan yang disajikan cenderung sederhana namun penuh makna. Hidangan yang dominan adalah nasi kuning atau nasi tumpeng mini yang melambangkan kemakmuran dan kesyukuran. Nasi kuning ini dihidangkan bersama lauk pauk sederhana seperti ayam ingkung, ayam utuh yang direbus, telur rebus dan urapan sayuran. Ayam ingkung melambangkan keutuhan dan keberkahan, sementara telur melambangkan kehidupan baru dan kesuburan. Urapan sayuran dengan berbagai jenis sayuran yang dicampur kelapa parut berbumbu melambangkan kebersamaan dan keragaman dalam harmoni. Tak jarang pula disajikan jenang grendul atau bubur sumsum sebagai simbol kerendahan hati dan permohonan agar segala yang berat terasa ringan. Minuman herbal seperti wedang jahe atau kunyit asam juga sering disiapkan untuk menghangatkan tubuh dan menenangkan pikiran, sekaligus dipercaya dapat mengusir energi negatif dari dalam tubuh. Setiap hidangan bukan hanya untuk mengenyangkan perut, tetapi juga sebagai sesaji batin, persembahan tulus untuk alam dan para leluhur. Larangan utama hari ini, apa yang tidak boleh dilakukan? Pada hari yang penuh energi spiritual ini, ada serangkaian pamali atau larangan yang harus ditaati dengan sangat serius. Melanggarnya bisa membawa konsekuensi yang tidak diinginkan, menarik energi negatif, bahkan bala atau kesialan. 1. Larangan berbicara buruk dan mengeluh berlebihan. Mistik. Pada hari ini perkataan diyakini memiliki kekuatan yang berlipat ganda. Mengucapkan kata-kata kotor, mengeluh terus-menerus, atau bergosip diibaratkan seperti memanggil roh-roh pengganggu yang menyukai energi negatif. Mereka akan betah berlama-lama di sekitar Anda, membawa kericuhan, dan bahkan bisa menarik kesialan ke dalam hidup. Konsekuensi: Anda akan merasa lebih mudah marah, rezeki seret, dan hubungan dengan orang lain menjadi tegang. Kata-kata Anda bisa menjadi kenyataan buruk yang menimpa diri sendiri atau orang lain. 2. Larangan: membuang sampah sembarangan dan mengotori lingkungan. Mistik. Bumi adalah tubuh para leluhur dan rumah bagi roh-roh penjaga. Mengotori lingkungan berarti tidak menghormati Ibu Pertiwi dan roh-roh yang mendiaminya. Pada hari gerbang gaib, roh-roh ini lebih sensitif dan bisa murka, menyebabkan ketidakseimbangan energi di sekitar Anda. Konsekuensi: Anda akan sulit mendapatkan ketenangan batin, kesehatan terganggu, dan bisa mengalami kerugian finansial karena energi yang kotor menghalangi masuknya keberkahan. 3. Larangan bepergian jauh tanpa tujuan. Jelas. Mistik. Tirai antara dunia nyata dan gaib yang menipis membuat energi di luar rumah lebih bergejolak. Roh-roh yang berkeliaran mungkin tidak selalu ramah. Bepergian tanpa tujuan yang mendesak atau perlindungan yang cukup bisa membuat Anda tersesat secara spiritual, menarik perhatian roh jahat, atau bahkan membawa sial dari tempat yang Anda kunjungi. Konsekuensi: Anda bisa mengalami kecelakaan, terserang penyakit aneh,
atau membawa pulang penghuni tak kasat mata ke rumah. 4. Larangan bersikap sombong atau meremehkan orang lain. Mistik, kesombongan dan keremehan adalah bentuk ketidakseimbangan batin yang mengundang bala. Pada hari ini, energi alam semesta peka terhadap niat. Jika Anda meremehkan orang lain, roh-roh leluhur dan penjaga akan menjauh, meninggalkan Anda tanpa perlindungan. Konsekuensi, Anda akan kehilangan dukungan dari orang-orang terdekat, karier macet, dan hati terasa hampa. Anda mungkin juga mengalami karma instan, di mana kesombongan Anda berbalik menjadi penderitaan. 5. Larangan melakukan transaksi besar atau perjudian. Mistik, energi pada hari ini bersifat fluktuatif. Melakukan transaksi keuangan besar atau berjudi diyakini akan menarik nasib buruk atau kerugian yang tidak terduga. Ini seperti menantang keberuntungan di hari yang tidak stabil, mengundang roh-roh serakah untuk ikut campur. Konsekuensi, kerugian finansial yang signifikan, penipuan, atau masalah hukum yang rumit. Keberuntungan akan berbalik memusuhi Anda. 6. Larangan memotong kuku atau rambut di malam hari. Prim. Mistik. Di banyak kepercayaan, kuku dan rambut dianggap sebagai bagian tubuh yang memiliki koneksi dengan energi vital dan roh. Memotongnya di malam hari, terutama pada hari gerbang gaib, diyakini akan membuka celah bagi roh-roh pengganggu untuk masuk atau mencuri bagian dari energi Anda. Ini juga diartikan sebagai tindakan yang tidak menghormati waktu istirahat alam. Konsekuensi, Anda bisa merasa mudah sakit, energi terkuras, atau mengalami mimpi buruk yang mengganggu. 7. Larangan membunuh hewan kecil tanpa alasan jelas. Mistik, hewan-hewan kecil seperti serangga atau reptil seringkali dianggap sebagai pembawa pesan atau bahkan penjelmaan roh-roh yang lebih rendah. Membunuh mereka secara sengaja tanpa alasan yang kuat pada hari ini dianggap sebagai tindakan kekerasan yang mengundang karma buruk dan kemarahan alam. Konsekuensi, Anda akan mengalami masalah kesehatan yang tidak kunjung sembuh, kehilangan keberuntungan, atau menghadapi konflik yang tidak terduga dalam hidup. Peledapan, larangan mengabaikan firasat atau mimpi ganjil. Mistik, pada hari ini alam semesta dan leluhur berusaha berkomunikasi lebih intensif melalui firasat atau mimpi. Mengabaikan pesan-pesan ini sama dengan menutup diri dari perlindungan atau peringatan penting. Konsekuensi, Anda mungkin melewatkan peluang penting, jatuh ke dalam perangkap bahaya yang sebenarnya sudah diperingatkan, atau membuat keputusan buruk karena kurangnya petunjuk. 9. Larangan tidur dengan pintu atau jendela terbuka lebar di malam hari. Mistik, dengan menipisnya tirai antar dunia, pintu dan jendela yang terbuka lebar di malam hari dianggap sebagai undangan bagi roh-roh yang berkeliaran untuk masuk ke dalam rumah. Ini bisa roh penasaran atau bahkan yang berniat jahat yang mencari tempat bernaung. Konsekuensi, Anda bisa mengalami gangguan tidur, mimpi buruk, merasa tidak nyaman di rumah, atau merasakan kehadiran yang tak kasat mata yang mengganggu ketenangan. Semoga kearifan ini menjadi lentera yang menerangi langkah Anda di hari yang penuh misteri ini, 13 Oktober. Ingatlah, tradisi bukanlah belenggu, melainkan jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan alam semesta. Jaga lisan, jaga hati, dan selaraskan diri dengan energi yang mengalir. Sampai jumpa di perjalanan spiritual berikutnya.